Ramai soal target tim Merah Putih untuk lolos langsung ke Piala Dunia kini mencuri perhatian. Begini update terbaru kondisi Kevin Dix menjelang laga timnas di putaran ketiga pada bulan Maret ini. Media Malaysia kini ikut soroti laga timnas Indonesia kontra timnas Bahrain di laga lanjutan putaran ketiga. Benarkah Coach Sintayong akan menjadi pelatih ASEAN All-Star menjelang menghadapi skuad tim Setan Merah di Stadion Bukit Jalil, Malaysia? Begini komentar Patrick Clifford soal proses Jairul Dewal untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Tristan Gallagher akhirnya beri respon begini soal peluang dirinya untuk bergabung bersama timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mantan pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong kini diklaim akan melatih skuad ASEAN All-Star yang nantinya akan bertanding melawan raksasa Premier League yaitu Manchester United. Ya, pertandingan ASEAN All-Star kontra MU ini rencananya akan digelar di Malaysia pada pertengahan tahun 2025 ini, di mana tim Setan Merah disebut akan menjalani tur Asia setelah kompetisi musim ini berakhir. Kabarnya ada dua lokasi yang akan disambangi oleh tim Setan Merah yaitu Malaysia dan juga Hong Kong, di mana dalam kabar tersebut MU akan menghadapi Aston Villa pada 25 Mei di laga pemungkasnya di Liga Inggris. Setelah itu skuad tim Setan Merah akan langsung terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia dan akan dilanjutkan ke Hong Kong. Media Vietnam itu The Tahun 247 mengklaim bahwa MU akan menjalani laga persahabatan melawan ASEAN All-Star di Malaysia pada 28 Mei di Stadion Bukit Jalil. Belum diketahui nama-nama pemain yang akan dihadapi oleh tim Setan Merah tersebut. Namun The Tahun 247 melaporkan bahwa bintang-bintang Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam dan Thailand akan dipanggil. Dan yang paling menarik kini pelatihnya disebut adalah Coach Sintayong. Kebetulan sekarang arsitek asal Korea Selatan itu sedang menganggur pasca dilepas oleh PSSI. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan kabar lanjutan soal kebenaran rumor tersebut. Apabila benar Coach Sintayong akan menukangi tim ASEAN All-Star, maka tentu hal ini akan banyak menarik perhatian warganet. Media asal Malaysia yaitu Stadium Astro kini ikut menyoroti laga tim Merah Putih di putaran ketiga ini, di mana mereka memperingati tim Merah Putih menjelang melawan timnas Bahrain. Pasalnya mereka melihat timnas Bahrain membawa pemain berbahaya yang masih berusia 16 tahun. Media Malaysia tersebut takjub dengan keberadaan pelatih timnas Bahrain karena membawa pemain muda tersebut. Pasalnya pemain muda itu didaftarkan untuk melawan timnas Jepang dan juga timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga ini. Menariknya dua laga tersebut merupakan pertandingan krusial bagi timnas Bahrain, mengingat negara tersebut masih memiliki peluang juga untuk lolos ke Piala Dunia 2026 baik secara langsung ataupun lolos ke babak berikutnya. Sang pelatih pun seakan tidak peduli. Hal itu terbukti bahwa ia berani mendaftarkan pemain berusia 16 tahun tersebut. Pemain yang kini berada di Akademi Villarreal itu sudah menjalani debut bersama timnas Bahrain senior di ajang Piala Teluk 2024 kemarin. Meskipun hanya bermain satu pertandingan dan selama 61 menit, namun ia disebut berhasil membuat sang pelatih takjub. Karenanya sang pelatih kembali memanggil pemain muda itu untuk melawan timnas Jepang dan juga tim Merah Putih. Salah satu yang mencuri perhatian adalah pemain muda berusia 16 tahun yang berseragam tim Akademi Villarreal akan menjadi pilihan Dragan Telaji di lini depan, bunyi laporan media Malaysia tersebut. Ya, karena itulah media Malaysia itu memperingatkan timnas Indonesia, di mana mereka menyebut pemain muda tersebut bisa menjadi sosok yang berpotensi mengacak-acak pertahanan JISS dan kolega. Nama Tristan Gallagher kini kembali diisukan untuk menjadi pemain timnas Indonesia selanjutnya yang akan diproses. Ya, sebagaimana diketahui Tristan adalah pemain Ajax yang sedang dipinjamkan ke Pecole. Namun sayangnya di musim ini ia jarang bermain karena mengalami cedera parah. Di klubnya saat ini ia bisa bermain di bek kanan, akan tetapi ia juga bisa diposisikan sebagai bek tengah ataupun bek kiri. Kini di tengah isu itu, pemain timnas Indonesia yaitu Eleno kini mengunggah postingan mengenai sosok pemain keturunan tersebut. Tristan come to Indonesia, tulis Eleno melalui Instagram story-nya. Ya, sebelumnya Tristan Santer dikabarkan dihubungi oleh PSSI baru-baru ini, di mana sang pemain dalam wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha membenarkan hal tersebut. Ia ada kontak dari PSSI dan sudah bicara. Pembicaranya sangat bagus, kata Tristan ketika ditanya oleh Yusa Nugraha. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan kabar lanjutan soal pemain yang satu ini, di mana ia juga diharapkan bisa bergabung bersama tim Merah Putih dalam waktu dekat ini.
Proses Jairul Dewal kini diketahui mengalami kendala besar dan terancam tidak selesai sebelum timnas Indonesia menghadapi Australia dan juga Bahrain pada bulan Maret ini. Ya, sebelumnya pelatih timnas Indonesia itu Patrick Kluivert sempat menyebutkan bahwa nama Jairul adalah sebagai pemain keturunan yang ingin ia proses. Namun kini prosesnya mengalami hambatan lebih besar daripada kasus Martin Paes. Patrick Kluivert pun sempat mengatakan soal keinginannya untuk memproses beberapa pemain keturunan. Nama Jairul pun menjadi satu-satunya yang ia sebutkan secara langsung. Saya belum tahu apakah saya bisa memberitahu Anda, akan tetapi saya sudah berbicara dengan sejumlah pemain yang bisa diintroduksi, kata Kluivert saat itu. Saya sedang sibuk dengan itu dan saya sudah bisa menyebutkan satu nama, itu adalah Jairul Dewal. Kami ingin naturalisasinya segera mungkin, kata sang pelatih. Ya, namun proses Jairul kini ternyata tidak berjalan mulus. Meski tidak menjelaskan secara rinci, namun PSSI mengungkapkan kendalanya lebih berat dari proses Martin Paes. Jairul ini prosesnya lebih berat daripada Martin Paes, kata Arya Sinulinga. PSSI kini disebut akan segera memantau cedera yang dialami oleh Kevin Dix selepas menghadapi Chelsea, di mana ia diharapkan tidak mengalami cedera yang sangat serius. Ya, Kevin Dix mengalami cedera di saat FC Copenhagen melawan Chelsea di leg pertama babak 16 besar UEFA League. Dalam laga itu, Kevin Dix bermain sejak menit pertama. Kevin Dix mengalami cedera setelah berduel dengan pemain Chelsea di menit ke-77. Di saat itu terlihat Kevin Dix salah tumpuan di kaki kanannya, di mana engkel Kevin Dix terlihat ketekuk setelah mencoba menyetop pergerakan pemain sang lawan. Setelah terjatuh, Kevin Dix terlihat sangat kesakitan di bagian kaki kanannya. Dalam hal ini, Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji pun mengakui bahwa ia belum mendapatkan laporan update terbaru soal Kevin Dix ini. Tentu saja Sumarji ingin Kevin Dix bisa segera sembuh. Saya masih terus memantau situasinya, kata Sumarji. Ya, kabarnya pihak FC Copenhagen belum juga mengabarkan situasi terbaru Kevin Dix. Hanya saja Kevin Dix sudah menyampaikan bahwa cederanya itu tidak terlalu parah. Kendati demikian, Kevin Dix belum tahu apa ia bisa membela timnas Indonesia atau tidak pada bulan Maret ini. Menurut Sumarji, Kevin Dix merupakan pemain penting di dalam dua laga nanti. Saya hanya berharap jangan sampai cedera parah karena dia. Kami butuhkan melawan Australia dan Bahrain. Kita tunggu saja, jelas Sumarji. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini mengisyaratkan target baru timnas Indonesia, di mana ia menegaskan bahwa skuad Garuda harus memaksimalkan 4 laga tersisa di putaran ketiga ini. Ya, timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen grup C putaran ketiga, di mana skuad Garuda telah mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan. Dalam hal ini, timnas Indonesia masih mempunyai peluang besar untuk lolos langsung sebagai salah satu dari 2 tim di peringkat teratas klasemen. Hal itu atau melanjutkan perjuangan di putaran keempatnya, di mana tiket putaran keempat bisa didapat jika skuad Garuda berada di posisi ketiga atau keempat klasemen akhir. Untuk itu, Erick Thohir mengingatkan bahwa 4 pertandingan tersisa ini akan krusial bagi tim merah putih. Hal itu apalagi peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Kalau 4 ini kita hasilnya maksimal, ranking 2 masih bisa memungkinkan. Artinya langsung lolos ke Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir. Tapi kalau kita di ranking ketiga atau keempat, kita nanti ada playoff di bulan Oktober dan November, tambah Erick Thohir. Ya, dalam hal ini berbagai upaya pun dilakukan oleh PSSI. Hal itu seperti memperkuat tim kepelatihan dan terus memproses pemain keturunan, di mana ia mengisyaratkan target baru timnas Indonesia adalah lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kita fokus yang 4 game ini, kalau bisa maksimal poinnya. Jangan juga terjebak ini mimpi. Kita tidak melakukan apa-apa nanti kita menyesal. Masih ada playoff tapi kita fokusnya lolos langsung, tutur Erick Thohir. Jordi Amat kini tampaknya sedang menghadapi penurunan dalam karir baik di klub maupun di timnas Indonesia, di mana Jordi Amat berada dalam situasi yang kritis di umur yang ke-33 tahun dan dirinya berpotensi kehilangan posisi sebagai pemain reguler di klub maupun di level internasional. Setelah hampir 3 tahun di Johor Darul Takzim, kini kekhawatiran tersebut tampaknya mulai terbukti, di mana pada Selasa kemarin di saat laga klubnya, sang pelatih tidak menempatkan Jordi Amat sebagai starter, di mana ia hanya diturunkan sebagai pemain pengganti dengan waktu 19 menit. Hal ini masih lebih baik dibandingkan dengan 5 pertandingan sebelumnya. Hal ini disebut mulai menunjukkan bahwa ia bukanlah pilihan utama di saat klubnya bertanding di level tertinggi di Asia. Dalam kondisi ini, Jordi Amat disebut berisiko tersingkir dari persaingan untuk mendapatkan tempat di timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Saya harap kita dapat segera berjumpa, ungkap Jordi Amat di saat perkenalan dengan Patrick Kluivert. Ayo wujudkan bersama-sama, tambahnya menandakan harapan untuk berkontribusi lebih dalam lagi. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.